Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan resep cara membuat roti Maryam atau biasa juga disebut dengan roti cane dan roti prata. Ini bisa langsung disantap untuk cemilan atau kalau suka bisa ditambahkan aneka topping manis ataupun gurih sesuai selera ya. Disajikan dengan kari daging atau kari ayam juga mantap ya. Selain itu juga bisa disimpan di freezer untuk stok camilan. Karena bikinnya itu mudah dan bahannya ekonomis, pastinya juga cocok banget untuk ide usaha rumahan. Dan buat kalian yang belum subscribe channel kami, The Hasan Video, jangan lupa di subscribe dulu ya. Thank you so much for having subscribed us, and let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. 300 gram tepung protein sedang, 1 butir telur, setengah sendok teh garam halus, 1 sachet atau sekitar 37-40 gram kremer kental manis atau menggunakan susu kental manis juga boleh, 3 sendok makan margarin atau mentega cair. Lalu sekitar 100-120 ml air hangat. Untuk takaran airnya itu menyesuaikan ya. Jadi tuangkan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga rata dan tidak lengket. Terus diulen sampai benar-benar kalis. Bulatkan adonan lalu bagi adonan dengan berat sama rata dan bentuk bulat. Kalau mau besar dan empuk ya bisa dibuat 100 gram. Untuk beratnya itu sesuai selera saja ya guys. Atau agak sedang sedikit bisa dibuat 70 gram. Agak kecil sedikit bisa dibikin 60 gram. Atau untuk ukuran yang lebih imut bisa ditimbang dengan berat 50 gram saja. Catat. Nah ini saya bikin jadi 8 bulatan ya. Ternyata berat masing-masing per satu buah adalah sekitar 65 gram. Kemudian siapkan secukupnya minyak goreng untuk mengoles adonan. Jadi olesi bulatan adonan dengan minyak goreng satu persatu secara merata agar adonan jadi lentur sempurna. Atau langsung dicelup begini juga boleh. Oke guys, lakukan sisanya hingga habis. Selanjutnya tutup rapat. Diamkan sekitar 2-3 jam di suhu ruang agar adonan bisa lentur maksimal. And 2 hours later. Nah ini dia, setelah didiamkan selama 2 jam, sekarang adonannya sudah semakin lentur ya guys. Selanjutnya siapkan secukupnya tepung terigu protein sedang untuk bahan taburan. Untuk penggunaan tepung ini sebenarnya optional ya guys. Jadi kalau mau tekstur roti Maryamnya itu nanti empuk dan kesat, bisa menggunakan taburan terigu ini. Cuma jika lebih suka tekstur yang lebih kenyal, sebaiknya penggunaan tepungnya ini dilewatkan saja. Catat. Kemudian siapkan juga secukupnya margarin atau butter yang dilelehkan. Atau diganti minyak goreng biasa juga boleh. Dan sekarang waktunya dibentuk. Untuk membentuk roti Maryam agar bisa berlapis-lapis, sebenarnya itu ada banyak cara ya. Nah untuk tutorial kali ini saya akan membagikan 4 cara membentuk roti Maryam agar hasilnya bisa berlapis-lapis dan lembut. Oke guys, cara yang pertama yaitu pipihkan adonan cukup menggunakan tangan bersih seperti ini. Kalau misalnya kalian kurang yakin dengan tangan sendiri, silahkan gunakan sarung tangan atau bisa juga digilas menggunakan rolling pin.
Cuma berhubung saya lebih suka cara yang praktis dan minim alat, jadi ya cukup ditekan-tekan seperti ini. So, karena sudah didiamkan cukup lama, ini adonannya juga sudah sangat lentur ya guys. Jadi jangan takut sobek ya. Setelah lebar begini, olesi permukaannya dengan secukupnya margarin cair. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu. Lalu bentuk dan lipat seperti ini. Gulung dan kunci. Jadi deh. Ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk cara yang kedua, yaitu langkah awalnya masih tetap sama ya. Cuma ini kita potong seperti ini. Lalu gulung searah jarum jam. Tekan perlahan. Jadi deh. Sisihkan. Nah, untuk cara ketiga, adonannya kita pipihkan dengan bentuk memanjang ya. Setelah itu cukup dilipat seperti ini. Tekan. Lalu buntir sambil agak ditarik memanjang. Kemudian gulung membentuk roda dan simpul ujungnya seperti ini. Jadi deh. Selanjutnya cara yang keempat yaitu, waduh Jan, wong carane masih pada bahan kok ya. Yuk, kot mau mugur di planeti kayak kue mbok. Ising iki karo ditarik setitik lah yuk, main kon mandan ambak. Saiki tinggal dioles minyak bulus ki lah. Minyak bulusnya sap, Pak. Rikane neng-neng bae. Ki jenenge margarin markondol. Angger dioles minyak bulus ya, engko adonane dadi abu keprewek lah. Ana maning rikane, yuk. Oke. Selanjutnya, agar efek layernya itu semakin nyata, iris adonan secara memanjang seperti ini. Gabungkan adonan menjadi satu sambil dipeluntir, lalu gulung dengan dibentuk menyerupai huruf S.
tumpuk jadi satu, selesai. Lakukan sisanya hingga habis. Agar lebih maksimal, selanjutnya diamkan adonan yang telah dibentuk selama 15 menit. Jangan lupa tutup terlebih dahulu agar bebas dari kotoran dan debu. And 15 minutes later. Setelah didiamkan sekitar 15 menit, sekarang tekan-tekan dengan menggunakan tangan bersih hingga adonan berbentuk bulat pipih dengan diameter sekitar 12-15 cm atau sesuai selera ya. Jadi semakin besar diameter roti ya pastinya juga teksturnya itu semakin tipis ya. Catat. Well guys, setelah dipipihkan semua, sekarang waktunya dipanggang. Panaskan teflon atau wajan anti lengket dengan api sedang. Ini saya menggunakan Maxim Superlight Grill dengan 2 sisi karena emang lebih praktis, jadi bisa memanggang 2 roti Maryam sekaligus ya. Pastinya juga bisa menghemat waktu dan gas. Oke. Setelah pannya panas, selanjutnya pindah panas kompor ke api agak kecil. Jadi memanggangnya itu cukup di antara api sedang dan kecil ya. Apinya itu nggak terlalu panas, tapi juga jangan terlalu kecil. Gimana? Bingung ya? Sama, saya yang ngomong juga bingung sendiri nih. Catat. Siapkan juga secukupnya margarin yang sudah dilelehkan. Jadi kalau misalnya ingin teksturnya itu crispy di luar ya tinggal dioles-oles seperti ini sambil dipanggang sampai matang. Pastikan kedua sisi roti sudah matang sempurna ya. Setelah matang, angkat. Lakukan sisanya hingga habis. Selesai. Tuh lihat. Jadi walaupun menggunakan 4 cara yang berbeda saat membentuknya, ini teksturnya itu semuanya bisa berlapis-lapis ya. By the way, dari keempat cara tersebut di atas, kira-kira yang kalian suka itu cara yang mana sih? Silahkan dipilih sesuai selera. Exactly, the choice is in yours. Oke guys, selanjutnya tips dan trik seputar roti Maryam. Untuk penggunaan tepung terigu, sebenarnya sih tidak harus menggunakan terigu protein sedang ya. Kalau suka juga bisa menggunakan terigu protein tinggi, misalnya terigu cakra kembar. Cuma jika menggunakan terigu protein tinggi ya teksturnya itu ternyata jadi lebih rawan keras dan crispy. So, kalau kalian suka tekstur roti Maryam yang lembut, pastikan jangan gunakan terigu jenis protein tinggi. Catat. Agar waktu mendiamkan adonannya itu tidak terlalu lama, kita bisa merendam adonan di dalam minyak goreng seperti ini. Dengan cara ini, maka waktu mendiamkannya itu bisa dipangkas lebih singkat. Cukup sekitar 30-60 menit juga sudah lentur ya guys. Atau kalau dirasa adonannya itu kurang cukup lentur, kita juga bisa menipiskan adonan dengan menggunakan rolling pin seperti ini. Cuma menurut saya sih, justru kalau menggunakan rolling pin begini, hasilnya itu jadi rawan pecah ya. Hasilnya itu jadi rawan sobek ya. Catat. Untuk penyajian roti Maryam ini sesuai selera saja. Bisa ditopping keju, coklat, dan sebagainya. Cuma karena saya kan lebih suka jajanan yang gurih, jadi biasanya sih cukup saya makan dengan kari ayam atau kari daging. Tuh mantap banget kan ya? Untuk resep dari kari ayam ini, videonya itu akan tayang di tutorial selanjutnya. Catat. Untuk hasil ayam tak tinju
Untuk hasil roti yang lebih bervolume dan lebih cepat mengenyangkan, silahkan ganti komposisi air dengan menggunakan susu cair atau susu UHT. Cuma kalau saya sendiri sih lebih suka roti Maryam dengan adonan tanpa susu. Karena selain ekonomis juga saat dimakan itu lebih terasa ringan ya. Enggak yang cepat bikin enak dan kenyang gitu. Cuma ya kembali ke selera masing-masing sih. Mau menggunakan susu cair atau cucumu apa? Mau menggunakan susu cair atau cukup air hangat? Ya, sekarang muda wek bae lah yuk. Catat. Begitu juga untuk penggunaan telur ya. Untuk hasil roti yang lebih moist dan kenyal, kita bisa cukup menggunakan kuning telurnya saja ya. Jadi putih telurnya itu nggak dipakai. Lalu komposisi putih telur yang terbuang itu kita ganti dengan air sekitar 30 ml. Catat. Jika untuk stok, bungkus roti Maryam di dalam plastik yang disil rapat seperti ini. Dan kalau disimpan di freezer, roti Maryam ini bisa tahan hingga 6 bulan ya guys. Pastinya juga bisa jadi ide usaha makanan frozen alias makanan beku. Oke guys, demikian tadi cara membuat roti Maryam ekonomis ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.